Ghafur Syakur. Nggak kayak kita, ada orang baik, ada satu dosanya, hapus kebaikannya. Kalau Allah, aku maha pengampun, maha bersyukur, meskipun banyak dosa-dosa yang kau lakukan, meskipun banyak kesalahanmu, bahkan lebih banyak kesalahanmu dibandingkan kebaikanmu, kebaikanmu tetaplah kebaikan, pasti aku akan balas kebaikanmu dengan balasan yang berlipat. Adapun dosa-dosamu, kalau engkau minta ampun, aku akan ampuni dosamu. Subhanallah. Jadi nggak sembarangan penggandengan itu. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah mengapa di dalam balasan amal, ukuran dari balasan amal itu bukan kilogram, bukan tontonan. Oh, kalau nggak 1 kilo saya nggak laku, nggak gitu kalau amal soleh. Amal soleh di sisi Allah itu bahkan sebesar zarrah. Subhanallah. Makanya ada hadis Nabi bersabda, selamatkanlah dirimu dari api neraka walaupun dengan setengah korma. Kira-kira kalau kita mengasihi orang, ada 1 korma kita potek, kita bagi, kira-kira kita akan berterima kasih, bersyukur kepada orang itu, atau kita justru akan menghina orang itu? Kamu kalau mau ngasih yang serius dong gitu. Masa udah 1 korma dipotek pula, pelit kamu. Tapi Nabi bersabda, selamatkanlah dirimu dari api neraka walaupun dengan setengah korma. Makanya di dalam surah Az-Zalzalah, satuan hitungan Allah itu dari amal soleh itu, Pak, bukan kilo, bukan 1, tetapi adalah zarrah. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Siapa yang berbuat kebajikan sebesar zarrah. Apa zarrah? Sayangnya terjemahan kita jarang yang tepat. Zarrah kadang-kadang diterjemahkan dengan atom. Ada lagi sebesar biji sawi. Zarrah adalah partikel terkecil, Pak. Jadi dia bukan atom, karena atom itu masih bisa dibelah lagi menjadi proton dan neutron. Berarti partikel yang udah nggak bisa dibelah, Pak. Nah, itulah zarrah. Itulah zarrah. Kenapa Allah menyebut zarrah gini, Pak? Makin bernilai sesuatu itu, sekecil-kecilnya sesuatu itu ada harganya, Pak. Betul nggak? Makin kurang nilai sesuatu, biasanya baru ada harganya kalau jumlahnya banyak. Contohnya Bapak kalau jual kerikil, kalau kerikil 1 doang dihargain nggak? Hah? Berarti kalau jual kerikil berapa minimal? Hah? 1 kijang biasanya kan? Baru 1 kijang, karena nilainya tidak terlalu tinggi. Coba kalau saya tanya, kalau emas kira-kira nilainya tinggi nggak? Kalau begitu diberi nilai, dihargai per berapa? Bahkan bukan per gram, setengah gram pun. Kenapa nilainya begitu tinggi? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menilai amal-amal soleh kita itu begitu tingginya. Allah menghargai karena dia asy-syakur. Maka sebesar zarrah daripada kebaikan yang kau lakukan, aku bisa menyelamatkanmu dari api neraka. Subhanallah. Makanya jualan sama Allah itu, Pak, walaupun sebesar zarrah, pasti dibeli oleh Allah jualan kita selagi pasarnya masih buka. Selagi apa? Dan pasar kita itu adalah usia kita. Apabila usia kita masih ada, berarti pasarnya
masih buka. Jadi sebesar zarrah amal soleh yang kita lakukan, Allah akan beli, karena sangat bernilai amal soleh itu di sisi Allah. Allah hargai. Tetapi kalau pasarnya sudah tutup, berapapun yang akan kita jual, 1 ton, 2 ton, Allah tidak akan menerima amal itu semuanya. Kok serius banget deh. Makanya jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, senyum itu dihitung nggak sama Allah? Bayangkan. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu di depan saudaramu adalah sedekah. Subhanallah, sampai senyum aja sedekah. Senyum dihitung, bayangkan itu. Makanya kalau ada kotak amal lagi nggak bawa duit, senyumin aja tuh kotak amal. Oh, lu asal ada kotak amal senyum terus, senyummu di depan saudaramu adalah sedekah. Makanya kata Nabi, la yahkiranna ahadukum minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talik. Janganlah seseorang di antara kalian meremehkan amal soleh sekecil apapun, meskipun dengan berwajah ceria di hadapan saudaranya. Jamaah sekalian, berapa langkah antum tadi dari rumah atau dari tempat menuju ke sini? Berapa langkah? Nggak dihitung ya? Padahal wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Kami menghidupkan yang mati, kami mencatat amal mereka dan juga jejak kaki mereka dari rumah ke masjid, itu kami tulis berapa langkah kaki. Makanya ayat itu turun dengan orang, sebagian sahabat yang rumahnya jauh dari masjid pengen pindah ke dekat masjid. Tetaplah di rumah kalian yang jauh itu, karena langkah kaki kalian itu akan dicatat. Turun firman Allah, wa naktubu ma qaddamu wa atharah. Nah jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, antum sholat, nah, di ubin itu, ubinnya itu ngitung antum nggak? Ngitung, maka dia menjadi saksi. Berarti yang sudah duduk di ubin nyender pula, temboknya ngitung juga. Ya itu cerdas berarti ya. Makanya berarti yang nyender-nyender itu cerdas semua itu. Saya nyender Ustaz biar tembok itu menjadi saksi Ustaz. Nah jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita mengenal nama Allah Asy-Syakur, maka kita akan semangat beramal soleh. Karena rata-rata kerugian yang menimpa kita ini rata-rata adalah karena kita seringkali menyia-nyiakan amal soleh. Ketika Allah berbicara tentang kerugian, Allah bersumpah wal asr, demi waktu asar, sesungguhnya manusia itu di dalam kerugian. Kok artinya demi waktu asar Ustaz, bukan demi waktu? Luar biasa. Karena kata dasar dari asr itu artinya memeras. Makanya awan bahasa Arabnya dari kata asr, wa anzalna minal mu'asir, awan. Makanya jus bahasa Arabnya asir. Jadi kalau kita mau minum jus nanti umroh, pangkalnya aja disebut asir mango. Nanti dikasih jus mangga. Asir burtukol, nanti dikasih perasan jeruk. Apa aja yang perasan-perasan buah, sebut aja asir di Arab. Karena asir dari kata asar. Kenapa terjemahnya jadi waktu? Karena waktu adalah tempat memeras tenaga dan pikiran kita. Nah itu bahasa Arab tuh kayak gitu. Lalu kenapa waktu asar disebut waktu asar? Karena biasanya kalau sudah asar tenaganya sudah terperas. Ini waktu asar atau waktu maghrib?
Saya mau tanya, usia bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sini adalah usia matahari terbit atau waktu asar? Ada juga yang maghrib ya. Subhanallah. Makanya ketika berbicara tentang kerugian, Allah menyebut kata asar, baik asar yang berarti waktu maupun asar artinya waktu asar. Demi waktu asar sesungguhnya manusia itu dalam kerugian, karena biasanya orang tidak mengenal kerugian itu di waktu matahari terbit, tapi di waktu usia asarnya baru dia akan menyadari betapa banyak kerugian yang telah dia alami. Ini kok jadi hening begini? Ya kan, di waktu-waktu kita sudah usia-usia seperti ini, ya Allah, kenapa saya udah mulai asar? Udah mulai, kenapa saya dulu nggak begini, nggak? Kenapa? Jika kita tidak sadar akan kerugian di waktu matahari, usia matahari terbitmu, kau akan mengetahui kerugian itu di waktu usia asarmu. Siapa yang dihindarkan dari kerugian itu? Illalladzina amanu, kecuali yang beriman. Alhamdulillah kita selamat dari kerugian karena tiada iman. Alhamdulillah. Tapi kita seringkali mengalami kerugian karena wa'amilus sholihat. Kita seringkali menyia-nyiakan kesempatan untuk beramal soleh. Betul atau tidak? Makanya kerugian yang paling banyak menimpa orang yang beriman itu adalah kerugian karena seringkali ada peluang amal soleh yang mampu dia lakukan tapi dia tidak lakukan. Dan orang-orang yang seringkali mengabaikan kesempatan beramal soleh inilah yang waktu kematian datang, dia meminta kepada Allah, ya Allah tangguhkan sebentar saja untuk bersedekah. Sebagaimana Allah firmankan di dalam surat Al-Munafiqun, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. Infaklah sebelum datang kepada kalian kematian. Lalu orang yang didatangi kematian ini berkata, andaikan kau tangguhkan sebentar ya Allah, usiaku panjangkan sedikit saja. Untuk apa? Untuk beli mobil baru? Untuk bikin bisnis baru? Untuk renovasi rumah? Tidak. Fa'as-sadaka, untuk bersedekah. Dalam ayat yang lain, la'alli a'malu sholihan, agar aku beramal soleh yang dulu aku sia-siakan, aku abaikan. Maka orang yang seringkali mengabaikan kesempatan beramal adalah orang yang saat datang kematian dia akan menyesal. Karena sering saya sampaikan di sini, kita tidak akan pernah menyesali amal soleh yang tidak kita lakukan karena kita tidak mampu. Tidak akan kita sesali. Kita hanya akan menyesali amal soleh yang mampu kita lakukan lalu kita tidak lakukan waktu di dunia itu. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Nah, kira-kira kalau kita beriman Allah asy-syakur, kira-kira hari raya kurban ini kira-kira kita berkurban atau enggak? Hah? Perhatikan ya, luar biasa Pak, Allah itu asy-syakur. Ma 'amila banu Adam yauman nahri ahabbu ila Allah min hiraqati damin. Tidak ada amalan yang lebih Allah cintai pada hari penyembelihan, berarti tanggal 10, 11, 12, 13.
melebihi amal soleh yang bentuknya adalah menumpahkan darah hewan. Jadi kalau ada orang sedekah 10 juta dengan orang yang menyembelih hewan kambing itu seharga 3,5 juta, mana yang lebih Allah cintai? 3,5 juta. Kalau ada orang yang sedekah 100 juta dengan orang yang menyembelih kambing seharga 4 juta, mana yang lebih Allah cintai? Mana nih? Ustaz, 100 juta Ustaz. Oh, dengerin dulu hadisnya, luar biasa. Kata Nabi, sesungguhnya hewan kurban itu akan datang dengan tanduknya, dengan kukunya, dengan bulu-bulunya. Daging nggak disebut Pak, kalau dagingnya. Kenapa? Bukan karena dimakan Pak. Jika yang kita buang saja Allah hitung, maka nggak perlu menyebutkan yang kita konsumsi. Karena yang kita buang berupa bulunya, kukunya saja Allah hargain, maka apalagi dagingnya pasti Allah akan hitung. Nah sekarang saya mau tanya, berapa jumlah bulu hewan? Berapa? Berapa jamaah sekalian? Kalau tadi bandingannya hewan kurban 4 juta dengan berapa? 100 juta? 100 juta. Ada nilainya 100 juta. Nah sekarang bulu hewannya berapa jumlahnya? Nggak bisa dihitung. Kalau begitu mana yang lebih berharga di sisi Allah? Lihat bagaimana kesempatan peluang beramal soleh di hari raya kurban ini sangat luar biasa. Dan banyak di antara kita yang menyia-nyiakan karena seringkali menunda. Nanti kalau anak saya sudah selesai kuliah, nanti kalau kreditan saya sudah lunas, nanti dan nanti. Mengapa kata nanti ini tidak kita peruntukkan untuk dunia, tapi senantiasa kita gunakan untuk akhirat? Mengapa untuk akhirat senantiasa kita katakan nanti, besok, tapi untuk dunia kita tidak pernah mengatakannya besok? Kira-kira kalau HP kita rusak hari ini, tahun depan belinya atau hari ini juga belinya? Berapa harga handphonenya? Kayaknya sih kalau orang-orang Bintaro mah handphonenya 5 ke atas ya. Betul nggak? Ada tuh. Berapa harga sepedamu? 20 juta Pak sepeda. Bisa beli sepeda, tapi tidak bisa beli hewan tunggangannya untuk ke akhirat. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang membuat orang-orang yang mampu lalu tidak beramal? Maka Allah jawab di dalam surat Al-A'la, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Tapi kamu mencintai kehidupan dunia dan kamu mengabaikan dan meremehkan kehidupan akhirat. Ini dia problemnya. Makanya sebenarnya berkurban itu bukan cuma sekedar kita berbagi kepada fakir miskin, tetapi berkurban itu agar kita belajar sesuatu dari Nabiullah Ibrahim. Karena sebenarnya di saat kita berkurban, di situ ada cinta. Di saat kita berkurban, di situ ada ketulusan cinta kita kepada Allah. Karena 3 tipe Pak orang itu yang berkurban. Jadi walaupun mampu, kalau nggak punya 3 karakter ini, salah satu di antara 3 ini nggak akan berkorban. Makanya tadi saya kaitkan syakur dengan kurban, agar kita semangat berkurban. Mau tahu salah satunya? Yang pertama, orang yang akan berkorban itu adalah sang pemberani. Kira-kira berkorban itu sebenarnya ringan atau berat?
Baik, kalau ringan. Seandainya kotak amal di kelilingkan, terus kita diminta ngeluarin uang 4,5 juta, berat atau ringan? Atau saya kurangin 3,5 juta, berat atau ringan? Berat, Pak. Karena ini duitku, sebenarnya aku berhak menikmatinya. Terus kurban itu menyuruh aku kemudian untuk berbagi, untuk kemudian apa yang saya bisa nikmati ini harus aku korbankan untuk berbagi kepada orang lain. Maka kalau orang ini tidak memiliki pribadi yang berani, maka tidak akan berkorban. Pribadi-pribadi yang penakut, takut miskin, takut nggak dapat lagi, takut masa depan. Karena ada orang yang tidak pernah hidup di masa sekarang, Pak. Dia senantiasa hidup di masa lalu karena ingat kesedihan, dan kalau tidak dia hidup di masa depan dengan penuh ketakutan. Betul atau tidak? Halo? Makanya supaya tidak takut, jalanilah hidup ini per hari. Maka mintalah kepada Allah, ya Allah berikan kepadaku rezeki untuk hari ini saja, besok nggak usah ya Allah. Begitu doanya. Nanti ketemu besok pagi, begitu lagi doanya, begitu lagi doanya. Cukupkan rezekiku untuk hari ini saja ya Allah, besok nggak usah. Karena hidup di masa depan itu membuat kita ketakutan tidak mendapatkan apa-apa. Makanya mengapa mengingat mati itu membuat kita seolah-olah hari ini hari terakhir kita. Akthiru dzikra hadhimil ladzat. Perbanyaklah mengingat mati. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sang pemberani. Nabiullah Ibrahim mengorbankan Nabiullah Ismail di usia beliau yang secara medis tidak akan punya anak lagi, Pak. Makanya setan menggoda sehingga dilempar jumroh itu, dilempar batu. Kenapa? Wah Ibrahim, ini kesempatan terakhir kamu punya anak nih. Kalau kamu sembelih, gak akan kamu punya anak lagi. Lihat bagaimana agresif Nabi Ibrahim melempari setan itu. Begitu juga dengan Ismail, melempari itu. Pribadi-pribadi pemberani. Yang kedua adalah orang yang berkorban adalah pribadi yang kuat. Kuat menahan rasa sakit karena berkorban mengganggu kenyamanan finansialnya. Subhanallah. Rasa sakit berpisah dari apa yang dia sukai dan cintai. Tidak mudah itu. Dan hanya orang-orang kuatlah yang mampu kemudian mengorbankan atau menanggung rasa sakit karena harus kemudian membagi apa yang dia sukai. Dan yang ketiga mau tahu nggak, Pak? Kenapa orang itu berkorban? Ini kriteria yang ketiga adalah orang yang jatuh cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Berarti kalau ada orang yang mampu lalu tidak berkorban, mampu loh ya. Lalu tidak berkorban, kemungkinan dia pengecut. Kemungkinan yang kedua dia adalah orang yang hatinya lemah. Yang ketiga cintanya lemah. Karena orang yang jatuh cinta, nggak usah saya ceritain, Pak. Semua kita pernah ada di masa-masa jatuh cinta itu. Betul atau tidak? Suruh nganterin kemana jauh-jauh, dianterin nggak? Anterin nggak? Disuruh-suruh, mau nggak? Mau. Disuruh ibunya beli anu ke warung, nggak mau. Tapi disuruh orang yang dia cintai, mau. Karena kita menjadi budak bagi siapa yang kita cintai. Makanya orang-orang yang cinta kepada sesuatu itu kadang-kadang antara hobi dengan goblok tuh beda-beda tipis. Betul nggak? Beli ikan koi harganya puluhan juta, waktu mati banyak yang takziah. Betul nggak? Kalau hobi mancing itu lupa pulang jadi Bang Toib. Lihat bagaimana orang itu kalau udah jatuh cinta, cinta goes ke Gunung Bromo sampai, masjid di depan rumah nggak sampai.
Maka sebenarnya ketiadaan amal itu karena ketiadaan cinta. Kenapa nggak ada tahajud? Nggak ada cinta. Cinta ini yang menyalakan, energi yang menyalakan lampu ini, cinta itu. Cinta ini yang membuat mic ini jadi hidup. Maka jika itu dimatikan, itulah cinta itu. Ketika tiada cinta, maka agama ini akan menjadi kering. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya mau tanya, Nabiullah Ibrahim cinta nggak sama Ismail? Cinta aja atau cinta banget? Gimana nggak cinta, Pak? Puluhan tahun dinanti-nanti. Coba bayangkan Bapak waktu menerima anak pertama kali itu, apa perasaan Bapak? Bu, waktu pengantin baru bahagia nggak, Bu? Bahagia kan? Mana yang lebih bahagia? Waktu pengantin baru, proses pernikahannya, atau waktu dikarunia anak? Mana yang lebih membahagiakan? Dan bayangkan jika anak ini dinanti-nanti sekian lama. Pasti cintanya luar biasa. Makanya kenapa Allah buat kehidupan ini serba berproses, Pak. Nggak langsung dapat. Agar kita mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan. Makanya kenapa Allah buat alam semesta ini bergerak dengan sebab akibat. Ada usaha, ada waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan sesuatu, agar ketika kita mendapatkannya kita bersyukur. Karena syukur itu sangat tergantung berapa besar effort yang kita kerahkan untuk mendapatkan sesuatu itu. Makanya sesuatu yang kita dapat dengan mudah biasanya kita tidak syukuri. Ada nggak di sini yang ketika ngelihat matahari terbit, alhamdulillah akhirnya matahari terbit juga balik? Ada nggak? Makanya lebih banyak yang ingat nggak doa bangun tidur, atau lebih banyak yang lupa doa bangun tidur? Waktu bangun tidur rata-rata jamaah sini doa atau tidak? Apa doanya? Alhamdulillah kan? Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana. Waktu keluar dari toilet lebih banyak lupa atau ingat doanya? Sesuatu yang rutin, usually, itu seringkali kita tidak syukuri, Pak. Makanya sering saya katakan bahwa harga dari sebuah nikmat bukanlah ketika adanya, karena ketika dia ada nilainya jadi murah. Harga yang sesungguhnya bagi nikmat adalah ketika tiadanya. Tapi orang hebat bukanlah orang yang mengenal nikmat ketika tiadanya, tetapi orang yang hebat itu adalah orang yang mengenal dan menghargai nikmat ketika nikmat itu ada di tangannya. Oh, udah habis waktunya. Terakhir, Nabiullah Ibrahim diperintahkan menyembelih anaknya Ismail. Berat atau ringan? Berat atau ringan? Tapi beliau lakukan. Masa sih kita disuruh menyembelih uang 3 juta 4 juta saja lalu kita tidak lakukan? Masa sih kita disuruh untuk sholat jamaah ke masjid 5 waktu saja kita tidak lakukan? Apa makna salawatmu kepada Nabi Ibrahim selama ini? Kita tutup dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.